Seperti kita tahu, kalau pada bulan depan Indonesia akan menjamu Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelas ini akan menjadi lawan yang gak mudah bagi timnas Indonesia, mengingat Jepang dan Arab Saudi adalah tim langganan Piala Dunia. Buat Jepang kita nggak usah berharap lebih, nggak kebantai aja udah syukur banget. Dan untuk match selanjutnya melawan Arab, bisalah kita curi poin lagi, seperti saat match pertama di Jeddah kemarin. Namun problemnya, Arab Saudi ini nggak lagi ditangani oleh Roberto Mancini setelah pelatih asal Italia itu resmi dipecat. Dan menurut sejumlah kabar, termasuk dari media Italia, Calcio Mercato, Zinedine Zidane jadi opsi utama pengganti Mancini di timnas Arab Saudi. Dan jika itu benar, jelas laga bulan November akan menjadi laga terberat timnas Indonesia di babak round 3 ini. Mengingat reputasi Zidane di kancah sepak bola Eropa begitu mentereng, terutama saat membawa El Real hat-trick Liga Champions yang tentunya sangat mengesankan. Nggak terasa, pada bulan depan atau tepatnya tanggal 14 dan 19 November 2024, Timnas Indonesia akan memainkan laga kelima dan 6 babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun kali ini lawan yang bakal dihadapi Indonesia bukanlah lawan yang sembarangan. Pertama, mereka akan bertemu dengan Timnas Jepang, yang secara level dan kualitas, kayak langit dan bumi, jauh banget. Apalagi Timnas Jepang ini merupakan tim langganan Piala Dunia, sekaligus menjadi tim nomor 1 di Asia hingga saat ini. Maka nggak heran kalau fans Indonesia nggak berharap lebih ketika menjamu Jepang di GBK nanti. Nggak kebantai aja udah syukur banget. Tapi ya kalau bisa minimal memberi perlawanan lah, atau syukur-syukur bisa menahan imbang Jepang dengan skor berapapun. Apalagi kan kita juga punya pemain-pemain yang nggak kalah hebat, macam Joy Itses, Kelvin Verdong, Martin Paes, Tom Haye, hingga Mads Hilgers. Dan di akhir bulan ini ada tambahan 2 atau 3 pemain lagi, Kevin Dix, Jairo Ridewald, hingga Moro Zylstra. Harusnya bisa sih bersaing dengan Jepang kalau Sinteyong nggak neko-neko lagi ya. Sementara itu, setelah menghadapi Jepang, Timnas Indonesia bakal menjamu tim Timur Tengah sekaligus tuan rumah Piala Dunia 2022, Arab Saudi. Menghadapi Arab Saudi, Timnas Indonesia ditargetkan untuk bisa mengamankan 3 poin, karena di laga sebelumnya mereka berhasil menahan imbang dengan skor 1-1. Bahkan nih, kalau saja para pemain Timnas bermain tenang saat itu, Indonesia bisa aja loh bawa pulang poin penuh dari markas Arab Saudi. Namun problemnya Arab Saudi nggak lagi ditukangi oleh Roberto Mancini lagi pada bulan depan, karena pelatih asal Italia itu dinilai gagal membawa Arab Saudi berbicara banyak di babak round 3 ini. Dan sosok pengganti Roberto Mancini untuk mengisi kekosongan kursi pelatih Arab Saudi nggak kaleng-kaleng. Dia adalah pelatih treble winner Liga Champions Eropa. Siapa lagi kalau bukan Zinedine Zidane? Bahkan menurut media asal Italia, Calcio Mercato menyebut kalau Zidane adalah sosok kuat pengganti Roberto Mancini saat ini. Apalagi Zinedine Zidane sampai saat ini belum terikat kontrak dengan tim manapun, sehingga dengan kekuatan yang berlimpah akan memudahkan Arab Saudi untuk mendatangkan legenda timnas Prancis tersebut sebagai pelatih baru mereka. STY, bulan November makin berat. Jika benar, Zinedine Zidane masuk sebagai pengganti Roberto Mancini sebagai pelatih baru Arab Saudi, jelas ini akan menjadi bulan terberat bagi timnas Indonesia. Bagaimana nggak berat? Lawan yang mereka hadapi adalah tim-tim langganan Piala Dunia, serta punya jam terbang yang jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia yang merupakan tim debutan. Kita tahu sendirilah bagaimana Zidane memimpin Real Madrid saat itu. Mentalitas juara selalu ditanamkan setiap kali bertanding melawan siapapun. Tapi kan itu Madrid, Bang.
Zidane juga manusia, dia butuh waktu untuk memulai dari awal sekaligus membentuk chemistry di skuad Arab Saudi. Dan itu mungkin bisa dimanfaatkan oleh Coach Shin, karena kita sudah terlebih dulu membentuk chemistry. Ditambah dengan dukungan puluhan ribu fans yang akan hadir di GBK, harusnya kita nggak boleh jiper duluan sebelum fight di lapangan. Kita juga harus optimis, karena sejatinya skuad Indonesia saat ini nggak kalah keren dengan tim-tim di grup C babak round 3 ini. Minamino antisipasi kekuatan baru timnas Indonesia. Sementara itu, meski timnya berada di atas kertas, namun striker Jepang satu ini gak mau menganggap remeh setiap lawan yang bakal mereka hadapi, termasuk timnas Indonesia. Bahkan nih, Takumi Minamino cukup terkejut melihat perubahan skuad Indonesia ketika terakhir bertemu di Piala Asia 2023 kemarin. Apalagi kini Indonesia banyak mendatangkan sejumlah pemain keturunan baru yang bermain di liga top Eropa. Dan gak ada salahnya jika saya menyebut kalau Indonesia ini adalah tim yang cukup menakutkan di grup C round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Arab Saudi dan Australia adalah tim yang kuat di Asia, dan laga tandang selalu sangat berat mengingat jarak yang harus ditempuh dan atmosfer. Indonesia juga menakutkan dan mereka tampil apik di Piala Asia. Sebagai negara, mereka memiliki momentum dan sangat bergairah soal sepak bola. Kesan pertama yang saya dapatkan adalah mereka tim yang tak boleh diremehkan. Jangan pernah lengah barang sedetik pun di hadapan mereka, ungkap Takumi Minamino dikutip dari Goal.com. Moriyasu, Indonesia diuntungkan sebagai tuan rumah. Meski berada di peringkat 130, namun timnas Indonesia sejatinya tidak bisa diremehkan, terutama dengan dukungan fanatik dari para pendukung di stadion. Dalam laga sebelumnya, Jepang hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Australia di kandang sendiri. Hasil ini dianggap mengecewakan oleh Moriyasu, terutama karena timnya gagal memanfaatkan peluang maksimal. Pelatih berusia 56 tahun itu menyoroti kesulitan timnya dalam menembus pertahanan Australia dan berharap bisa belajar dari pengalaman tersebut. Dan kini jelang menghadapi timnas Indonesia di SUGBK, Moriyasu lebih waspada. Ia melihat antusiasme besar dari supporter Indonesia yang pada pertandingan timnas U19 di Piala Asia U19 2018 mampu memenuhi stadion hingga lebih dari 60.000 penonton. Menurutnya, dukungan besar seperti ini akan memberikan tekanan tambahan pada timnya. Pertandingan melawan timnas Indonesia di SUGBK pasti akan sulit, ujar Moriyasu. Ia menambahkan, dengan dukungan puluhan ribu supporter di stadion akan membuat tim asuhan Sinteyong semakin bersemangat untuk tampil maksimal. Jepang mungkin diunggulkan secara peringkat, namun Moriyasu tidak ingin meremehkan kekuatan timnas Indonesia. Ia menilai skuad Garuda bisa memberikan kejutan di kandang sendiri, terutama dengan motivasi tinggi dari para pendukung yang hadir. Kali ini Indonesia akan sangat diuntungkan sebagai tuan rumah. Dukungan puluhan ribu fans yang hadir di stadion akan memberikan mereka tambahan energi di lapangan. Terlepas dari apapun hasilnya nanti, pokoknya berusaha dulu, berikan performa semaksimal mungkin. Kalah dan menang adalah hal yang wajar dalam permainan sepak bola. Kalau kalah artinya kita masih banyak kekurangan dan harus dievaluasi. Dan jika bisa menang atau menahan imbang lawan Jepang, berarti tim kita sudah mulai mengalami peningkatan dan akan terus meningkat guna bisa bersaing di level dunia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati.
mulai dari dinding rumahmu.